Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Oktavianti Margono dengan nomor NIM 2230111037. Di sini saya akan merisum kembali apa yang telah saya pelajari gitu dari perkembangan HAM di dunia. Nah, sebelumnya apa sih itu HAM gitu atau hak asasi manusia? HAM adalah suatu hak yang melekat pada diri manusia sejak dia lahir. Nah, HAM ini juga telah menjadi isu global yang semakin penting dalam beberapa dekade terakhir ini. Sejarah perkembangan HAM menunjukkan kemajuan yang signifikan, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan untuk menegakkan HAM secara universal atau luas. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia. Kurang lebihnya ada 3 sejarah atau latar belakang dari perkembangan HAM ini. Yang pertama yaitu pada saat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang isinya tentang dokumen sejarah yang menegaskan hak-hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh semua negara. Lalu pada tahun 1966 yaitu adanya Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pada konvensi ini adanya perjanjian internasional yang mewajibkan negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Lalu untuk yang selanjutnya pada tahun 1970 sampai sekarang yaitu perkembangan sistem perlindungan HAM. Nah, untuk saat ini masih dipakai ya untuk perkembangan perlindungan HAM ini karena masih dipakai untuk sekarang. Nah, perkembangan sistem perlindungan HAM ini memperjelaskan tentang penguatan lembaga dan mekanisme penegakan HAM di tingkat regional dan internasional. Untuk yang selanjutnya, konsep hak asasi manusia dalam Islam. Konsep dalam Islam itu bagaimana sih? Nah, di Islam itu tidak memandang kesetaraan dan martabat manusia karena ada dasar hukumnya gitu tentang kesetaraan dan martabat manusia yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang mengatakan Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu atau di sisi Allah itulah orang yang bertakwa. Jadi HAM itu tidak memandang fisik, jabatan gitu, cantik atau gantengnya enggak, tapi dalam Islam Allah itu memandang terhadap takwa gitu dalam Islam. Lalu Islam juga menegaskan bahwa semua manusia diciptakan dengan derajat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan. Jadi tidak membeda-bedakan mana ras, etnis, sukunya, enggak. Tapi Allah membedakan manusia hanya dengan takwanya saja. Lalu hak kebebasan beragama. Islam menjamin kebebasan beragama dan melarang pemaksaan agama, serta penghormatan terhadap kehidupan. Nah, di Islam mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan manusia dan larangan pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Untuk penjelasan yang ketiga ini akan dipaparkan di bawah ya. Untuk yang selanjutnya, pandangan Islam tentang hak hidup. Untuk pandangan Islam tentang hak hidup ini, Islam menghormati tentang jiwa manusia. Ada yaitu Islam menegaskan bahwa jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh dilanggar kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maksud penghormatan jiwa manusia ini bahwa manusia itu tidak boleh dibunuh dengan hal apapun gitu. Meskipun kamu punya dendam, nggak boleh karena di Islam itu tidak diajarkan seperti itu dan emang eh, hal-hal yang seperti itu tuh dilanggar oleh hukum dan ada aturannya gitu bahwa tidak boleh untuk melakukan pembunuhan karena hal itu dapat merusak hak hidup seseorang gitu. Lalu ada larangan pembunuhan. Ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 65 bahwa
Allah telah berfirman bahwa kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, luka pun ada kisosnya gitu atau balasannya. Jadi kita manusia tidak boleh sembarang untuk melukai orang lain gitu karena ada aturannya bahwa tidak boleh gitu kita merampas nyawa orang lain secara sengaja atau apapun gitu dengan motif itu tidak boleh karena Al-Quran dengan tegas melarang pembunuhan tanpa alasan yang benar dan menyatakan bahwa membunuh satu jiwa berarti membunuh seluruh umat manusia seperti itu. Lalu perlindungan terhadap kelompok rentan. Islam mewajibkan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan orang miskin. Untuk yang selanjutnya, ada pengaruh Islam terhadap penegakan HAM. Pengaruh Islam terhadap penegakan HAM ini yaitu dengan merujuk kepada keadilan. Islam menekankan prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam penegakan HAM. Ada juga dasar yang menyangkut tentang keadilan ini yaitu pada Quran Surat Al-An'am ayat 152 yang menyatakan bahwa dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa dan sempurnakanlah takaran dan timbangan yang adil. Jadi di sini kita tidak boleh berat sebelah gitu maksudnya. Lalu ada persamaan derajat. Konsep kesetaraan dan martabat manusia yang diajarkan Islam menjadi dasar penting bagi penegakan HAM. Lalu penghormatan terhadap hak asasi. Ajaran Islam mendorong penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia seperti hak hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk mendapatkan pelayanan yang tepat, dan lain-lain. Lalu tantangan penegakan HAM di dunia. Tantangan ini tuh ada beberapa, ada 4 ya. Ada konflik dan perang. Konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia menjadi tantangan besar bagi penegakan HAM. Lalu diskriminasi dan intoleransi. Nah, masih banyak ya diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas menjadi hambatan dalam penegakan HAM. Lalu kemiskinan dan ketidaksetaraan. Kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi ini menjadi tantangan dalam menjamin hak-hak dasar manusia. Lalu lemahnya penegakan hukum, ketidakefektifan sistem hukum dan penegakan hukum di banyak negara menjadi kendali dalam penegakan HAM. Seperti itu tantangan penegakan HAM. Lalu peran masyarakat dalam mempromosikan HAM yaitu bisa dengan melalui pendidikan hak asasi manusia, bisa dari contohnya kita sebagai perempuan ya bisa untuk mengajarkan pendidikan HAM kepada anak kita gitu dari lahir karena Al-Umum Madrasatul Ula kan atau ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi kita bisa mendidik anak-anak untuk hak asasi manusia ini gitu. Bisa dari lahir, bisa dari kita bayi, golden age seperti itu. Lalu pengertiannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM melalui pendidikan dan kampanye. Lalu advokasi dan pemantauan ya. Untuk advokasi dan pemantauan ini yaitu untuk mengawasi dan mengadvokasi penegakan HAM di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Seperti itu. Lalu untuk kerjasama lintas sektor, untuk peran masyarakat ini yaitu untuk membangun kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Tuh. Lalu yang selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi atau saran gitu ya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari perkembangan HAM di dunia yaitu perkembangan HAM di dunia telah mengalami kemajuan. Namun masih terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi. Ajaran Islam memberikan landasan penting bagi penegakan HAM, terutama terkait penghormatan terhadap kehidupan manusia. Untuk saran ke depan tentang perkembangan HAM di dunia ini yaitu perlu adanya upaya bersama-sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pemuka agama untuk mempromosikan dan menegakkan HAM secara komprehensif. Penguatan sistem hukum, pendidikan, dan kerjasama internasional juga penting dilakukan. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kurang, tolong dimaafkan.
Saya Triaktovianti Margono. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.